Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. As-sadaqal habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, salih-salihah yang insyaallah dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ustadz bisa menyapa kembali, bisa bertemu kembali tentunya dalam pembelajaran hafalan Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum Ustadz menyampaikan materi, mari kita awali, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Untuk itu mari kita sama-sama membacakan basmalah together ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membacakan basmalah, dengan berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan dan dilancarkan tentunya dalam belajar Al-Quran. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, salih-salihah, di dalam ayat yang awal muqaddimah Ustadz bacakan, di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita agar senantiasa kita terus sering semangat membaca Al-Quran. Karena dijanjikan oleh Allah di dalam ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah yang artinya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, terus kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, maka wa ansitu, maka diamlah, dengarkanlah. Jadi ketika kita soleh-solihah di rumahnya, di masjid, ketika mendengar ada teman-teman kita atau ayah bundanya lagi tilawah Al-Quran, lagi baca Al-Quran, maka kata Allah, ketika kita mendengar Al-Quran, ada orang yang lagi baca Al-Quran, maka tidak boleh berisik. Harus apa? Dengarkan. Diam, dengarkan dengan ikhlas. Maka kalau kita mendengarkan Al-Quran, tentunya Allah bakalan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya. Itu baru mendengarkan ayatnya, apalagi kita bacanya, menghafalnya, sampai mengamalkan kandungan isi Al-Qurannya. Insya Allah itu banyak pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Ustadz mengingatkan, karena tidak semuanya orang itu bisa lancar baca Al-Quran. Ada yang lancar baca Al-Quran, ada yang belum lancar baca Al-Quran, Iqra maupun Al-Quran. Dalam kesempatan ini Ustadz akan menggarisbawahi penyebab tilawah atau bacaan Al-Quran kita tidak lancar. Penyebab Al-Quran atau bacaan tilawah kita
ketika membaca Al-Qur'annya tidak lancar. Di antaranya satu, penyebab kurang lancar membaca Al-Qur'an atau Iqra, bahkan ketika kita membacanya masih salah pengucapannya, masih salah penyebutannya. Karena yang pertama satu, kita belum paham, belum hafal keseluruhan bentuk hurufnya hijaiyah. Itu yang pertama. Penyebab faktor tilawah kita kurang lancar, kurang sempurna, diantaranya kenapa tidak lancar bisa disebabkan yang pertama, satu, kita belum paham bahkan belum hafal dengan huruf hijaiyah. Ya, ini yang pertama yang Ustadz akan garis bawahi. Karena faktor yang pertama itu ketika kita membaca masih terbata-bata, masih kadang salah pengucapannya, masih kadang salah bacanya. Karena itu kita masih belum paham dengan huruf hijaiyah yang kita bacakan. Untuk itu dalam kesempatan ini Ustadz akan memberikan tips-tips agar kita ketika membaca tilawahnya itu lagi tilawahnya jadi lancar, agar tilawahnya jadi bagus. Yang pertama, kita harus hafal dan paham bentuk huruf hijaiyah. Karena kuncinya di situ. Kalau kita masih belum hafal, bahkan belum tahu bentuk hurufnya, maka ketika membaca Iqra'nya pasti tentunya bakal terbata-bata karena kita hanya belum hafal huruf hijaiyahnya. Baik, perhatikan ya, Ustadz akan memberikan ini bagaimana supaya kita lancar membaca Al-Qur'annya. Untuk itu tolong disimak, diperhatikan ya. Alhamdulillah, solihah, ini diantaranya yang menyebabkan bacaan kita kurang lancar, yang menyebabkan baca Iqra kita kurang lancar. Karena yang pertama itu kita kadang belum memahami, belum hafal, bahkan dari mulai alif sampai iya pun bentuknya kita belum tahu, belum paham. Jadi menyebabkan ketika membaca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, karena kitanya belum memahami huruf-huruf dan bentuknya, jadi kadang tertukar. Yang harus dilakukan itu, kita sebagai pengingat ketika mau baca, pengen lancar bacaannya, Iqra'nya, Al-Qur'annya, coba kita kalau sering lupa, sering tertukar, buka lagi huruf ininya. Karena di sini kuncinya dari mulai alif, karena sebelum dipatah ini, karena ini kalau dipatah jadi a. Dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Kalau kita dari mulai alif sampai iya tidak memahaminya, masih belum hafal bentuknya, tentunya akan susah. Ketika membaca pun akan terbata-bata karena faktornya kita belum memahami, belum hafal bentuknya. Ya, yang pertama kali dilakukan itu kita harus sampai lancar, sampai paham. Dari mulai alif sampai iya itu harus benar-benar hafal bentuknya. Yuk, sekarang kita hafalkan. Coba kalau masih terbata-bata di rumah, ininya dibuka lagi. Sering dibaca, sering diulang. Karena Al-Quran ini harus sering diulang, sering dibaca, sering ketemu, insya Allah bakal lancar. Yuk, coba baca lagi. Kita ulang. Karena ini udah difatah semuanya, jadi dibacanya A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, a, gha, fa, qa, ka,
la ma na wa ha a ya. A ba ta fa ja ha kha da za ro za sa sha so do to zo a go fa ko ka la ma na wa ha a ya. Jadi ininya harus sering diingatkan solih-solihah ya. Biar kitanya ketika membacanya kalau udah paham, udah tahu mulai dari alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho sampai iya. Kalau ininya udah lancar, insya Allah ketika membaca Iqra-nya, membaca Al-Qur'annya pun akan lancar. Karena ini selalu salah satu yang menentukan bacaan kita menjadi lancar. Kalau masih salah satu huruf kita ada yang belum paham, belum lancar, maka tentunya akan sangat mempengaruhi bacaan Iqra kita, bacaan hafalan kita. Jadi di rumah solih-solihah, huruf-hurufnya jangan sampai tertukar. Yang pertama itu banyaknya huruf tertukar, penyebutannya salah karena kita jarang bahkan belum tahu bentuk huruf hijaiyahnya. Yang pertama itu harus dilakukan, sering dibaca, sering dilakukan, latihan di rumah. Ininya diulang-ulang dari a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, kho, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Semua huruf hijaiyahnya harus mungkin harus maksimal kita paham 100% dari mulai bentuknya, dari mulai penyebutannya, dari mulai susunannya kita bisa. Kalau ini udah lancar, maka kedepannya pun akan lancar. Jadi kuncinya ini harus hafal yang pertama, ya. Jadi silakan di rumah soleh-solihah yang masih terbata-bata, yang masih salah pengucapannya, ininya dibaca-baca lagi, diulang-ulangi lagi, biar kitanya lebih lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi solih-solihah yang pertama itu yang menyebabkan kurang lancar tilawahnya itu satu, bisa disebabkan dari kita belum mengenal, belum paham, bahkan belum tahu huruf-huruf hijaiyahnya. Jadi dari mulai tadi yang Ustaz contohkan, dari mulai huruf alif sampai iya, dari mulai a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Itu harus sampai kita paham betul, harus maksimal tahu bentuknya, tahu bacanya. Karena itu merupakan salah satu kuncinya ya. Dari alif sampai iya itu harus tahu. Kalau dari alif sampai iya masih ada yang belum paham, masih banyak yang lupa, maka akan terjadi kendalanya. Jadi yang pertama itu, apabila kita kurang lancar, masih salah penyebutannya, di rumah solih-solihah diulang-ulang lagi aja tiap hari. Diulang tilawahnya, terutama huruf ininya. Kemudian yang kedua, penyebab tilawah kita kurang lancar itu jarangnya baca Al-Quran atau Iqra. Kalau yang masih Iqra, karena jarang Iqra-nya dibaca, jarang dilihat, jadi lisannya, mulutnya berat, gak sering dilatih. Tapi kalau sering tiap hari dibaca A'ba ta'sa sampai ya tiap hari tilawah, habis maghrib tilawah, habis subuh tilawah, di sekolah tilawah, dibaca, dilatih, insya Allah akan mudah. Ya, jadi yang pertama itu biar bacaan kita pengen lancar itu harus paham dulu huruf hijaiyahnya. Biar lancar itu huruf hijaiyahnya dari A sampai Ya harus lancar, harus paham. Yang keduanya harus
sering dibaca, harus sering dilihat, harus sering dilatih. Apalagi kalau tilawah itu, kalau pengen lancarin tilawahnya, pengen lancar bacaannya, tiap hari harus baca Al-Quran. Tiap hari harus baca Iqra kalau yang masih Iqra. Ya. Jadi kalau pengen lancar itu, yang pertama harus huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyah ini harus paham dari alif sampai iya, paham betul pengucapannya. Kedua, sering tilawah, sering baca Al-Quran, sering murajaah, insyaallah akan memudahkan, akan membantu. Karena itu janji Allah, wala qad yassarnal Qur'ana fahal lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran ini dijamin sama Allah, diberikan kemudahan bagi orang yang ingin membacanya. Oleh itu, solih-solihah, yuk kita sama-sama. Apabila bacaannya masih belum lancar, masih kurang tepat pengucapannya, di rumah dibuka lagi huruf hijaiyahnya. Kalau yang lupa, buka lagi hurufnya. Kalau yang belum lancar, tiap hari dibaca, dilancarin. Tiap hari harus dibaca Al-Qur'annya ya. Itu salah satunya yang menyebabkan tilawah kita kurang lancar itu. Satu, belum tahu huruf hijaiyahnya, cara nyebutinnya belum paham. Yang kedua, jarang baca Al-Quran, jarang baca Iqra, jarang belajar Al-Quran. Sehingga karena jarang, bahkan sama sekali tidak baca Al-Quran, menyebabkan bacaan Al-Qurannya tidak lancar ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar Al-Qurannya sama Allah. Silahkan solih-solihah di rumah, huruf hijaiyahnya dihafalkan lagi, tilawahnya sering dibaca lagi. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam belajar Al-Qurannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.